kehidupan gue tuh selama bertahun-tahun tuh kan pasti banyak kisah-kisah yang yang gue jalanin nih gitu kan. Nanti gue korek itu. Oh, silakan. Jadi lo bersyukur sekarang? Syukur. Apapun yang gue jalanin sekarang, berapapun yang gue dapat sekarang, gue tetap harus bersyukur. Ya. Karena intinya bukan materi. Tapi pasti ada dong, bukan cuma anak-anak dong. Sebenarnya apa ya? Gue rasa anak-anak itu hanya satu hal lah dari sekian banyak. Apa pasti ada lah satu kejadian apa gitu yang menjadi trigger. Udahlah, gue berhentilah gitu. Lo ketawa sih? Ngopi dulu Mulai gerah lo ya pertanyaan gue. Udah langsung ini nih, udah langsung sesuatu yang terjadi yang kadang-kadang orang, nggak semua orang itu bisa menerima gitu kan, tapi misalnya, itulah yang terjadi. Misalnya gimana ya gue ceritanya, gue jadi ngikut rokok deh. Ya gue kan sempet sakit ya, sakit sebelum kemarin gue nggak bisa jalan itu, gue sakit hampir setahunan lah gue sakit. Memang udah bolak-balik ke dokter, udah sampai beberapa temen suruh cek ke Penang segala macem gitu kan ya, berobat ke luar negeri gitu. Yang lo nggak bisa jalan itu? Oh enggak, sebelumnya. Oh sebelum. Dokter bilang cancer kan, cancer usus, tapi dua dokter bilang seperti itu. Ke dokter lain enggak gitu. Jadi bikin gue tuh bingung. Apa sih gitu loh, ada apa gitu. Sebenarnya ada apa? Sampai akhirnya gue introspeksi diri. Mungkin gue pernah menyakiti orang, gue pernah banyak PHP-in orang ya, gue nggak tahu lah ya gitu kan, orang apakah sakit hati sama gue atau apa. Gue introspeksi diri gitu kan, tapi itu juga nggak menyembuhkan penyakit gue gitu kan. Sampai tahun kemarin, setelah setahun lebih gue sakit itu, gue berobat. Bentar, apa hubungannya PHP-in orang sama lo sakit? Menurut lo? Ya kan kita nggak tahu isi hati orang kan. Umpama orang itu ya kondisinya pada waktu itu gue sendiri, ya kan? Gue sendiri, gue bebas dong mau ngapain aja kasarannya gitu. Ngapain aja? Ya maksudnya gue mau PHP-in orang mau gimana sama orang kayak bebas dong ya kan, gitu kan. Ya pasti gue nggak jual diri, udah itu aja. Karena materi buat gue cukup gitu kan. Betul. Ya mungkin ada orang yang sakit hati sama gue juga nggak pernah tahu gitu kan. Ada orang yang nggak berkenan sama gue juga nggak pernah tahu gitu. Karena pada saat lo ngerasa semua hal yang berbau materi itu gampang lo dapet, pasti kita ngerasa tinggi. Ya, terhadap orang lain juga. Memang gue itu kayak apa ya, punya dendam pribadi ya. Gue akan bisa mencapai apa yang gue ingini. Jadi buat gue apa ya, pada kita bicara materi ya, orang-orang itu kan bicaranya materi kan, bicaranya materi. Buat gue harus bisa pada waktu itu. Tapi ternyata ya sekarang aja gitu loh, gue baru menyadari tidak semuanya harus dengan materi. Kalau gue tangkap tadi lo cerita, lo bertekad
lu harus bisa dapat apa Iya. aja, dan lu bener dapat apa aja, dan akhirnya lu menjadi tinggi hati. Gue terlalu nyepelein orang. Lu mudah menyepelekan orang, Gue terlalu nyepelein orang. dan akhirnya itu yang lu anggap bukan penyebab ya. Hasil introspeksi lo berpikir ya mungkin gue sakit bertahun-tahun karena lu sombong lah istilahnya. Ya, betul. Kesombongan gue yang bikin akhirnya gue nggak bisa, nggak stuck. Gue dikasih sakit. Mungkin gue diingatkan sama yang di atas gitu kan. Gue tuh paling suka nonton sinetron apa Indosiar, Azab, yang dulu kan ada Azab, tapi yang Indosiar. Kok jalan cerita bersama sama gue ya? Kok jalan cerita sama sama gue ya? Oh, Ya mungkin kalau dibikin sinetron seru ya hidup lo ya. sempet gue nulis udah jadi berapa lembar, ada kali 15 lembar gitu, gue sobek-sobek saking kayaknya nggak banget deh gue. Tamu gue kemarin juga begitu, tapi dia pilot wanita. Ya memang kita sempat bahas bahwa menulis itu susah, tapi dia bisa akhirnya. Dia menulis biografi tentang pilot wanita, tentang dirinya sendiri, perjalanan dari. Dan gue sempat bahas satu tentang karir pilotnya, satu lagi tentang bukunya, proses penciptaan, proses penulisan bukunya itu. Dan ternyata bisa harusnya. Dan gue rasa lu bisa kalau misalkan lu ngerasa di cerita lu itu ada hal yang menarik yang dia bisa membuat orang terinspirasi atau pelajaran buat orang lain, gue rasa bikin aja. Tapi gue merasa kehidupan gue sekarang tuh ya, gue jadi lebih deket sama yang punya hidup. Gue jadi lebih, kalau orang bilang religius mungkin ya, tapi gue merasanya gue nggak religius banget gitu. Selalu berpikir pakai logika sekarang, selalu berpikir kalau kita melakukan A, kita akan dapat A. Kan? Buat akibatnya. Dan akibatnya begini, dan itu yang bikin gue semakin takut. Dan yang bikin gue semakin benar-benar sudah menyerahkan hidup gue sama yang di atas. Semenjak kapan itu? Semenjak gue sembuh. Jadi Lu sembuh. setelah sembuh, kemudian kemarin gue sakit, itu bikin gue makin yakin bahwa Tuhan sudah memberikan gue jalan seperti ini. Lu sembuh itu setelah resign apa sebelum resign? Kalau sembuh yang kedua itu Lalu sakit lagi ya di situ? Iya, jadi 2 kali gue sakit. Tapi yang gue rasakan yang paling parah itu adalah yang pertama. Karena istilahnya setahunan lebih gitu gue ngerasain sakit banget gitu, sakit banget lah gitu. Yang di awal sakitnya sakit medis, mungkin ternyata ya itu gue ngerasanya ya jalan gue emang harus kayak gini gitu. Jadi kalau ada orang yang lu bego gini, teman-teman kantor gue pada bilang lu terlalu bego, lu ninggalin gini. Bego, kenapa dibilang Ya, bego? Meninggalkan kurang nyaman apa sih gue Ya. gitu kan ya. Dengan keadaan gue kemarin gitu, gue kurang nyaman apa gitu loh, dengan semuanya bisa gue capai, gue raih gitu kan, terus gue harus ninggalin gitu, karena memang gue sudah berjanji di dalam hati gue, kalau gue sembuh gitu kan, kalau anak gue sembuh, gue harus meninggalkan dunia ini, yang berbau dunia gue harus tinggalin. Oh berarti itu ya titik dimana lo memutuskan untuk itu, bahwa lo berjanji kalau lo sembuh lo akan meninggalkan semua yang berbau duniawi, semua yang berbau hura-hura. Gue harus Dan menjadi pelayan Tuhan. ini menarik, satu poin, tapi ntar gue bahas. Kita berhenti dulu di lo harus menjadi pelayan Tuhan. Sebentar ya, gue lanjut lagi.
Berarti lu sekarang dengan suami ya mengelola bisnis buah. Lu udah ngerasa enak? Kalau enak sih, kalau mau ngomong dunianya belum, Belum. gitu ya. Tapi Karena lu baru merintis juga kan kalau beberapa bulan. bicara syukur, sudah. Bersyukur, sudah. Sudah. Artinya bersyukur apa yang lu yang menjadi tujuan lu waktu itu lu sudah capai. Lu bisa dekat sama anak-anak lu bisa sekarang ada suami yang lebih sayang sama lu, lebih care sama lu. Ya. Ya. Dan lu ya sudahlah, masalah bisnis biarkan berjalan apa adanya. Ya. Lu usaha tetap usaha, karena gue lihat kan lu ya gini, gue sih waktu itu gue pertama ngelihat lu ke rumah lu, pertama kali gue ngelihat lu jualan buah di Facebook. Terus akhirnya beberapa kali kita interaksi, gue nganter catering ke tempat lo dan gue lihat kondisi sebenarnya lo jualan buah. Lalu kita sempat diskusi dikit tentang bisnis buah. Dan yang gue salut adalah tiba-tiba lo pasang spanduk kan. Dan itu ya hal yang sempat kita diskusikan. Maksudnya gini, gue salutnya tuh apa? Lo orang yang cepat untuk mengeksekusi suatu ide. Jadi ada ide apa, habis kita diskusi, berapa hari kemudian gue datang, udah berubah tuh. Tempat lu udah ada kayak, waktu itu kan pertama kali belum ada tuh kan. Lu masih online, masih buah tuh masih berantakan di mana-mana gitu. Dan lu sudah mengeksekusi tempat lu, dan itu gue salut sih. Artinya nggak usah kebanyakan mikir, lu langsung, jadi ada progres. Bisnis lu ada progres, dan lu melakukan progres itu secara cepat. Ya gue salut sih, gue salut. Dan setelah usaha itu lo lakukan, ya sudah, hasilnya lo serahkan sama Tuhan. Ya, betul. Nah, gue balik lagi ke kata-kata lo tadi. Lo sekarang sudah puas atau nyaman menjadi pelayan Tuhan. Yang gue tahu pelayan Tuhan adalah untuk agama Kristen. Ya. Kenapa lo ketawa? Ya, pelayan Tuhan itu kan ya memang orang identiknya seperti itu ya. Identiknya itu. Ya, Identiknya ya seperti istilah itu kan dipakai. Ya. Karena teman gue kan banyak yang non Muslim kan, Ya. dan mereka juga memakai istilah itu untuk ya apalah, maksudnya gue menghargai lah. Memang itu kalau mungkin di agama Islam tuh lain lagi. Tapi yang gue tahu nih, sebelum ini kan kita dulu banget pernah interaksi. Ya. Yang gue tahu lu pakai jilbab. Ya kan? Dan lu akhirnya sekarang Kembali. pindah. Kembali ya tepatnya. Kembali. Oh. Oke, kalau lu bilang kembali berarti dulunya. Iya. Lu ceritain dong. Gue baptis. Gue baru nggak. Gue baptis sebelum nikah. Tahun 90. Nah, ini gue baru tahu nih. 98. 98. 98? Ya, gue memutuskan untuk belajar agama Katolik. Gue dibaptis itu tahun 2000. 2 tahun gue belajar. Harusnya kan itu belajar setahun aja ya, setahun, gitu kan. Kemudian gue bilang tuh waktu itu sama almarhum Romo gue, Romo aku nggak mau dibaptis, aku masih mau belajar, gitu. Jadi di tahun 2000 itulah dia tanya, sudah siapkah kamu? Dia bilang sudah. Nah, udah, akhirnya aku memutuskan tahun 2000, tanggal 24 Desember 2000 itu gua Katolik. Masuk Katolik. Jadi berarti sebelumnya lu Muslim. Jadi lu Muslim. Dari kecil lu Muslim. Muslim. Lu terlahir sebagai Muslim. Ya. Tahun 2000 lu belajar Katolik dan lu dibaptis. Ya. Menjadi Katolik. Lu ketemu gue. Waktu itu lu sempat beli Ya. mukena dari gue,
Dan lu sama itu cuma dan itu berapa tahun kali ya? tahun berapa ya itu ya? Tahun Itu berapa 2000. kali ya? Jadi Ya itu lu itu menjadi muslim lagi. enggak. Jadi gini, gini ceritanya. Nah. Nggak apa-apa ya, kita cerita nggak gini ya. apa-apa. Ini kan Saya gini, fairness. salah gue sebenarnya, salah gue. Waktu Salah itu di mana? Posisinya gue sudah menikah pertama, gitu kan? Menikah pertama, pisah, gitu kan? Pisah, kemudian gue, ya kalau dibilang inilah yang istilahnya yang selalu jadi momok buat gue adalah kesalahan gue itu, gitu kan? Jadi gue tuh masuk karena kenal sama seorang laki-laki, gitu kan, yang akhirnya bikin hidup gue tuh makin berantakan. Tapi gue bersyukur sih ya, bersyukur artinya Tuhan tuh kasih gue seorang anak perempuan. Saat gue menikah, itu kalau nggak salah bulan November, November 2011. Itu gue menikah bawa tangan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, gitu kan? Harapan gue dia bisa menjadi imam yang baik, ya. Harapan gue kan, temen gue tentunya senang dong, gitu kan, gue istilahnya masuk muslim, gue senang dong, gitu kan. Udah gue jalanin kehidupan gue sampai suatu waktu itu terbongkarlah kalau dia itu ternyata masih sama istrinya. Gue nuntut pisah. Jadi anak gue tuh memang taunya bapaknya tuh udah gak ada, meninggal. Nah di 2014 ya, di 2014 anak gue yang pertama itu dia kan selalu gue suruh ngaji. Karena dia memang terlahir sebagai seorang Katolik. Mungkin beban di batin. Dan gue kan kayak layangan putus. Ya Lu kan? suruh ngaji? Ya, tapi ternyata di belakangnya, di belakang gue dia nggak pernah ngelakuin itu. Sampai satu hari gue panggil dia. Gue bilang, gue panggil, gue ngomong baik-baik. Gue ngomong baik-baik sama dia, gue tanya, kenapa abang? Jawaban seorang anak yang dari hati paling dalam, dia cuma bilang, Mami, aku ini orang Kristen. Aku kangen mau ke gereja bareng Mami sama adik. Di situ gue baru kayak dihantem. Gue sampai bilang sama dia, oke nak, kita memang orang Kristen, kita akan kembali. Dan sampai detik hari ini gue kembali, karena memang pada waktu itu gue tidak menemukan kenyamanan sama sekali gitu. Gue nggak ngerti. Nggak nyamannya dari segi apa? Ya itu yang tadi gue bilang, gue tuh kayak layangan putus. Lu sebagai muslim tapi tidak ada yang mengajari lu tentang agama Islam. Pernah ada satu teman, gue tanya kalau belajar ngaji itu di mana? Oh ada, tapi bayarannya segini. Kok belajar? Oh bayar. Nah, kok belajar ngaji bayar ya, gitu kan? Gue bilang emang begitu ya? Gue bilang gini, oh bayar, iya karena nanti diituin sampai bisa. Gue jadi makin males banget gitu. Jujur gue ngerasa yang seperti itu gitu, males banget. Ya udah akhirnya gue keep lah gitu kan. Sedangkan kalau di agama lo yang Katolik, lo mau belajar tentang agama bebas-bebas aja, bebas. Maksudnya Lu lu mau mau cari tahu sendiri, lu mau minta bimbingan istilahnya imam, mau minta bimbingan siapa ya biasa aja gitu loh, nggak ini nggak ada gitu. ditarik bayaran. Dan bukan hanya itu aja gitu loh, gue memang selalu berdoa itu dengan
bahasa gue yang memang sudah dari awal sebagai orang Kristen gitu kan ya. Jadi gue tetap menyebut nama Yesus, gue tetap menyebut nama Tuhan Allah gitu, walaupun gue sebagai Muslim. Karena memang nggak ada nih yang ngajarin gue gitu, surah nggak ada gitu kan. Jadi akhirnya gue merasa tidak nyaman. Ditambah lagi anak gue harus mikirkan anak-anak gue gitu kan. Kalau gue sebagai sekarang gue kayak layangan putus, gue nggak mau anak gue jadi kayak gue. Jadi gue harus mengambil sikap. Disitulah gue datang ke gereja, gue pengakuan dosa. Tapi gue tidak bisa terima komuni, gitu. Karena gue dianggap sudah pindah, gitu. Gue harus mengikuti beberapa proses lagi, gitu kan. Komuni itu apa? Sorry. Komuni itu ya kalau di Katolik tuh mungkin terima tubuh kalau setiap misa gitu, itu berlaku untuk orang-orang yang sudah dibaptis. Padahal gue udah dibaptis kan gitu kan, tapi lu karena pindah agama lu dianggap belum lu harus dibaptis lagi. Enggak. Jadi ada apa ya namanya? Ada tahapan-tahapan lagi. Dispensasi. Karena kan gue udah pernah dibaptis. Baptis itu kan sekali seumur hidup gitu. Jadi gue pengakuan dosa, terus gue ajak anak-anak gue ke gereja, dan puji Tuhan hal itu yang menguatkan gue sampai detik hari ini gitu. Hal ini juga yang gue yakinin, mudah-mudahan Tuhan sampai gue menutup mata, ini yang gue pilih. Apapun yang orang berpikir apapun tentang gue, monggo silahkan, tapi inilah yang harus gue jalani, ini yang harus gue yakini. Ini yang lo anggap nyaman dengan diri lo, di mana lingkungannya juga lo rasa mendukung buat lo. Ya. Lalu lo juga mudah untuk mendapatkan ilmu di situ. Iya, gue juga bingung ya, kenapa sih harus dipakai harga semua untuk belajar ngaji ya gitu. Dan akhirnya ya seperti itu, ada orang yang nyaman. Dan memang nyokap juga sempat yang agak apa ya, kayak agak kecewa juga ya sama gue gitu. Ketika gue kembali tuh nyokap juga agak kecewa gitu kan. Tapi kenapa kecewa? Ya kan nyokap berpikir maunya nyokap gue sama nyokap gitu loh, sama gitu kan. Oh, nyokap Muslim? Oh, nyokap Muslim. Gitu. Maunya nyokap gitu, tapi gue kasih pandangan ke nyokap gitu kan. Ini masalah hati dan masalah keyakinan mah. Hati aku nggak nyaman gitu. Aku cuman minta tolong sama mama, aku bilang gitu. Dengan kerendahan hati mama bisa menerima aku sama anak-anak. Udah, puji Tuhan mama ya sudah mengikhlaskan gitu kan, sudah mengikhlaskan semuanya. Selama itu berjalan dengan baik, ya udah gitu. Ya benar, yang lu bilang nyaman, tadi lu bilang nyaman ya dengan agama lu, karena lu sudah ada di dua agama nih. Jadi gue bertanya sama lu, kalau gue kan enggak, gue bertanya sama lu. Ini mungkin agak sedikit berbahaya buat podcast gue, tapi nggak apa-apa, ini ada di otak gue. Apa yang lu rasa di Katolik itu lebih nyaman untuk beragama daripada di Islam?